Permainan ronde ketiga dilanjutkan dengan pertaruhan Karna sebagai taruhan Duryudana. Arjuna langsung naik untuk menjadi taruhan Yudhistira. Kabar Karna yang menjadi taruhan telah sampai kepada ayahnya Adirata dan Rusali. Mereka sangat sedih dengan kondisi yang ada, namun mereka juga tidak bisa berbuat apapun. Permainan dadu dilanjutkan dan sudah hampir mencapai puncaknya. Sekali lagi kemenangan tetap jadi milik Duryudana. Arjuna yang menjadi taruhan terpaksa menyerahkan busur Gandiwa pemberian dari Dewa Agni kepada Karna. Namun Karna menolaknya dan mengizinkan agar Arjuna yang menyimpan busur itu. Sangkuni segera menyuruh Arjuna yang kini menjadi budak untuk berlutut di sebelah Nakula. Giliran Bima yang akan menjadi taruhannya, dilanjut Dursasana dari kubu Duryudana. Namun sebelum dimulai Bima membuat lelucon yang membuat semua orang tertawa. Lelucon itu bukan sekedar lelucon saja, tapi juga merupakan sebuah fakta. Fakta bahwa Sangkuni bisa mengatur dadunya seenak hatinya. Bima yang merasa sudah kehilangan beban berjalan menuju Arjuna dan segera menyuruh Sangkuni untuk mulai permainannya. Permainan dimulai kembali, tapi sekarang dengan kondisi yang berbeda. Terlihat jelas bahwa Duryudana unggul dalam permainan. Tapi kejadian itu malah membuat Pandawa semakin tertawa lepas. Hingga Duryudana semakin emosi dan menyuruh mereka diam. Dalam kondisi yang sulit itu Pandawa tetap saja masih bisa tersenyum bahagia. Di sisi lain tangisan Drupadi tetap tidak bisa terhenti. Sedangkan di kuil kerajaan Gandhari melakukan pemujaan. Permainan dadu akhirnya dimenangkan oleh Duryudana lagi. Yudhistira yang sudah tidak memiliki apapun memutuskan untuk mengakhiri permainan itu. Bahkan setelah menjadikan 4 Pandawa sebagai budak, Duryudana tetap merasa tidak tenang. Pangeran Duryudana dan Sangkuni bertekad ingin merampas seluruh harta, martabat, dan harga diri kelima Pandawa. Ketidakbenaran sedang dilakukan Pangeran Duryudana dan Raja Sangkuni di dalam arena permainan dadu tersebut. Yudhistira sebenarnya sudah menyadari ketidakbenaran di dalam permainan dadu dan sudah ingin mengakhiri permainan. Bhisma yang agung pun mendukung keputusannya, tetapi dengan akal bulu Sangkuni yang membolak-balikan antara kejahatan dan kebenaran membuat Yudhistira tidak bisa meninggalkan arena permainan dadu. Yudhistira dibuat tak berdaya dengan prinsip kebenaran yang dipegangnya selama ini. Kemudian Yudhistira pun menjadikan dirinya sebagai taruhan. Dan Yudhistira pun kalah dalam permainan tersebut dan menjadi budak dari Pangeran Duryudana. Pangeran Arjuna dan Bima pun sudah tidak tahan dengan apa yang dilakukan oleh Duryudana. Dan Pangeran Bima berjanji akan membunuh semua keturunan dari anak Raja Destrarasta. Rusali, istri dari Raja Anggakarna sebetulnya sudah meminta kepada Pancali agar meminta perlindungan kepada kakaknya Destradiumna dan pulang ke kerajaan Pancala, karena menurut Rusali jika Ratu Pancali meminta perlindungan di sana maka dia akan aman, dan tidak akan mendapat ketidakadilan yang dilakukan oleh Duryudana. Tetapi Pancali bersikeras menolak saran yang diberikan oleh Rusali. Duryudana sudah berpikir tidak masuk akal karena ingin menjadikan Pancali sebagai taruhan yang harus dipertaruhkan oleh Yudhistira di dalam permainan dadu. Duryudana menjadikan istrinya sebagai taruhan di dalam permainan, agar Yudhistira menjadikan Pancali sebagai taruhannya. Keempat Pandawa pun bersikeras tidak setuju dengan apa yang ingin dilakukan oleh Duryudana tersebut. Dan menyebut bahwa kelima Pandawa tidak ada hak untuk mempertaruhkan Pancali di dalam permainan dadu ini. Ratu Pancali pun menanyakan keberadaan temannya Basudewa Krishna di dalam hatinya, tetapi Basudewa tidak bisa datang karena sedang ada di tengah-tengah pertempuran. Kemudian Pangeran Bima pun berjanji jika sang kakak Yudhistira sampai melakukan atau menjadikan Pancali sebagai taruhan di dalam permainan dadu tersebut, maka Pangeran Bima berjanji akan membakar kedua tangan kakak tertuanya tersebut. Kak, kalau kau kehilangan Drupadi dan kehormatannya hari ini, maka tangan yang melempar dadu itu dalam permainan akan terbakar habis. Aku bersumpah di sini. Sebetulnya Yudhistira pun telah menyadari dan berbicara kepada Duryudana dan Sangkuni bahwa Yudhistira tidak ada hak atas Ratu Pancali. Tetapi Duryudana dan Sangkuni terus meyakinkan Yudhistira agar terhasut oleh omongan dari mereka berdua. Terlebih jika pertanyaan atau pernyataan jujur, karena Yudhistira tidak akan pernah berkata tidak jujur atau berkata bohong. Duryudana pun meminta kepada Yudhistira agar main dalam permainan dadu dan menjadikan istrinya sebagai taruhan. Mendengar hal tersebut, Bhisma Sang Agung mengutuk perbuatan Duryudana yang ingin melakukan perbuatan tidak terpuji tersebut dan membuat leluhur dinasti Kuru malu dan tercemar nama baiknya. Duryudana! Aku mengutukmu sekarang!
bahwa di hari kau nanti mati, kau akan berharap agar kau bisa mati. Kau tidak akan bisa hidup, dan Dewa Yama pun tidak akan memberimu kematian. Dan ketika Bhisma yang agung memberikan kutukannya kepada Duryudana, Basudewa Krishna pun mengiyakan dari jarak jauh bahwa kutukan tersebut akan terjadi kepada Duryudana. Yudhistira pun menerima permainan dadu tersebut apabila dadu yang akan dimainkan adalah dadu yang baru. Yudhistira pun meremas dan menghancurkan dadu Sangkuni. Air mata Sangkuni menetes melihat dadu kesayangannya dihancurkan. Sebenarnya dadu tersebut terbuat dari tulang belulang ayahnya sehingga dadu tersebut selalu mengikuti keinginannya. Dursasana dipanggil untuk mengganti dadu tersebut. Namun secara ajaib, dadu-dadu tersebut utuh kembali untuk dipakai Sangkuni. Dan akhirnya Yudhistira pun kalah dalam permainan dadu tersebut, dan Pancali menjadi budak dari Duryudana. Duryudana meminta Pancali memasuki arena permainan dadu tersebut. Kemudian Pancali pun diberitahu oleh para prajurit Hastinapura bahwa dirinya diminta agar memasuki arena permainan, dan Pancali pun menolak. Tetapi prajurit meminta agar Pancali mematuhi perintah yang diberikan oleh Pangeran Duryudana, karena status Pancali sekarang adalah budak Duryudana. Mendengar kata-kata dari Pancali yang menolak perintah dari Pangeran Duryudana, ia pun sangat kesal mengetahui hal tersebut, dan marahnya pun menjadi-jadi. Menteri Widura pun berkata bahwa suami tidak punya hak atas istrinya, tetapi Duryudana tetap bersih keras melawan itu. Sang Guru Drona sangat geram melihat tingkah laku dari Duryudana tersebut. Guru Drona berkata manusia memiliki hak sepenuhnya atas dirinya sendiri, dan tidak boleh ada orang lain mengambil atau merampas hal tersebut. Sang Guru meminta agar Duryudana tidak melebihi batasannya dan tidak membuat kejadian ini yang akan menjadi penyebab kehancuran dinasti Kuru. Tetapi sekali lagi Yudhistira dibuat tidak berdaya oleh Raja Sangkuni. Sangkuni memanfaatkan prinsip yang dimiliki oleh Yudhistira, karena Yudhistira tidak akan pernah bisa berbohong dalam hidupnya. Pangeran Arjuna pun memohon kepada kakaknya Yudhistira agar bungkam dan tidak bicara di situasi saat ini. Tetapi Yudhistira tidak bisa melakukan itu, karena tetap memegang prinsip yang dimilikinya. Dan sang kakak pun mengiyakan pernyataan dari Raja Gandhara yaitu Sangkuni. Duryudana kemudian memberi perintah kepada adiknya Dursasana untuk menjemput Pancali ke dalam arena permainan. Dan Dursasana pun dengan kasarnya menarik rambut dari Pancali dan memperlakukan Pancali dengan sangat menyedihkan. Semua orang yang ada di dalam istana tersebut hanya bisa menangis melihat apa yang dilakukan oleh Duryudana dan Dursasana yang memperlakukan istri dari kelima Pandawa tersebut. Bahkan Bhisma yang agung pun hanya bisa terdiam melihat ketidakbenaran yang terjadi hari ini di Hastinapura tersebut. Dursasana! Tangan yang telah berani menyentuh rambut Drupadi. Aku bersumpah untuk mencabut tangan itu. Aku bersumpah untuk itu. Kemudian Pancali mengadu kepada Raja Destrarasta dan seluruh orang yang ada di dalam istana dan bertanya kepada mereka semua. Dosa apa yang telah terjadi di kerajaan Hastinapura sehingga memperlakukan dirinya seperti ini? Tetapi tidak satu pun yang bisa menjawabnya. Pancali pun kecewa dan tidak bisa menerima apa yang sudah dilakukan oleh Yudhistira karena sudah diperlakukan tidak adil dan sangat kejam. Dan kelima Pandawa tersebut tidak berdaya melihat istrinya mengalami ketidakbenaran yang terjadi di dalam istana Hastinapura ini. Pangeran Arjuna pun meminta maaf kepada istrinya Pancali, tetapi kata maaf itu percuma karena apa yang sudah dilakukan oleh kakaknya yaitu Yudhistira adalah salah. Dan Pancali pun bersumpah akan menghukum semua orang yang hadir di istana ini. Duryudana memberi perintah agar Pancali duduk di pangkuan dirinya dan akan memberi perlindungan kepada dirinya.
Kata-kata Duryudana tersebut sangat tidak bisa diterima oleh kelima Pandawa. Dan Pangeran Bima berjanji akan menghancurkan paha dari Duryudana. Duryudana! Akan kubunuh kau sampai kulihat seluruh bumi ini bergetar karena kemarahanku. Akan kupatah-patahkan kakimu dan mencabut nyawamu. Itu adalah sumpahku. Itu adalah sumpahku. Itu adalah sumpahku. Dan sebelum aku menghancurkan kalian semua, akan kutambahkan lumpur ke setiap makanan yang kumakan. Supaya itu akan selalu mengingatkanku bahwa aku bukan manusia. Aku hanyalah cacing tanah. Aku bukan manusia. Itu adalah sumpah dari Pangeran Bima. Arjuna juga bersumpah bahwa ia akan menambahkan lumpur dalam setiap makanannya, agar selalu mengingatkannya akan sumpahnya itu. Bhisma yang agung pun memohon kepada Raja Destarasta agar membiarkan Pancali meninggalkan istana, tetapi Raja Destarasta menolak hal itu, karena hak atas Drupadi adalah milik Pangeran Duryudana. Dan menurut Raja Destarasta, Pancali harus mematuhi apa yang telah diperintahkan oleh Duryudana, karena status Drupadi sekarang adalah budak Duryudana. Duryudana pun ingin melucuti pakaian Pancali, dan ingin membalas karena sudah melucuti senjata Duryudana dan kawan-kawan sewaktu di kerajaan Indraprasta. Dan kelima Pandawa tersebut sangat marah dan tidak bisa menerima apa yang sudah dilakukan kepada Pancali. Pangeran Arjuna pun tidak bisa menahan kemarahan karena apa yang sudah dilakukan terhadap Pancali. Pangeran Arjuna berjanji akan membuat kehidupan Raja Desrarasta menjadi gelap. Seperti juga istana yang tenggelam dalam kegelapan, begitu juga Yang Mulia Destarastra, kami akan memenuhi kehidupanmu itu dengan kegelapan. Pandawa meminta kepada kakaknya Yudhistira agar diberikan perintah untuk mengangkat senjata untuk menghabisi Duryudana dan seluruh keturunan bangsa Kuru. Begitupun Bhisma yang agung, Perdana Menteri Widura, Guru Drona mendengar keinginan dari Duryudana yang ingin melucuti pakaian dari Pancali. Mereka semua sangatlah tidak bisa menerima. Dan memohon kepada Raja Destarasta agar tidak membiarkan ketidakbenaran ini terjadi di Hastinapura. Bhisma yang agung pun sudah tidak tahan dengan berada di istana Hastinapura ini, tetapi Bhisma yang agung dan mereka semua juga tidak berdaya karena telah memiliki janji dan pengabdian kepada kerajaan Hastinapura. Sekarang silahkan duduk kembali. Bhisma yang agung. Dan sekali lagi Bhisma yang agung mohon kepada Duryudana agar tidak melakukan hal yang sudah terlalu melenceng dan ingin melucuti pakaian dari Pancali. Dan semua orang yang ada di istana tersebut memohon kepada Duryudana agar tidak melakukan hal tersebut. Tetapi Pangeran Duryudana mengingkari janjinya. Dan ingin tetap melucuti pakaian dari Pancali. Kemudian Duryudana memberi perintah kepada Dursasana agar melucuti pakaian dari Pancali sekarang juga. Tetapi sebelum melakukan perbuatan tersebut, Dursasana dicegah oleh adik tercintanya yaitu Wikarna. Wikarna berbicara kepada kakaknya Duryudana agar tidak melakukan perbuatan yang tidak terpuji ini. Guru Drona pun memohon sekali lagi kepada Raja Destarasta dan Pangeran Duryudana agar tidak membiarkan hal ini terjadi. Kemudian Pancali meminta agar semua orang diam. Tidak usah membantunya, karena membantu Pancali untuk saat ini adalah ketidakmungkinan bagi mereka semua. Dursasana pun melakukan perbuatan yang tidak terpuji tersebut, menarik pakaian dari Pancali. Dan Pancali pun hanya bisa berdoa agar Basudewa Krishna membantunya. Mendapat perintah dari Duryudana untuk melucuti pakaian Drupadi, Dursasana bergegas menarik kain yang dipakai Drupadi. Bhisma dan Pandawa hanya bisa menangis melihat kejadian pilu itu. Keajaiban terjadi tatkala Krishna yang ada di medan perang teringat kain Drupadi yang membalut jari Krishna. Pakaian Drupadi yang ditarik oleh Dursasana tiba-tiba tersambung terus-menerus sampai Dursasana terjatuh tidak berhasil melucuti Drupadi. Bahkan yang terlucuti adalah pakaian semua pria yang ada di ruang itu.
itu mengundang Kunti dan Gandari untuk memasuki ruangan. Tapi ketika Kunti hendak mendekat, Drupadi menghentikannya. Drupadi memutuskan hubungannya dengan Pandawa. Seperti orang suci, Drupadi berkata-kata bagaikan ucapan seorang dewi. Hingga Drupadi akan mengeluarkan kutukan untuk mereka yang hadir di sana. Untunglah kutukan dari Drupadi berhasil dihentikan oleh Gandari untuk sesaat. Namun mereka tetap tidak bisa lari dari penderitaan yang akan terjadi karena kutukan Drupadi. Kali ini giliran Arjuna yang berusaha menghentikan Drupadi. Namun tetap gagal karena sekarang status Arjuna adalah budak Duryudana dan bukan suami Drupadi. Kemurkaan Drupadi terus berlanjut hingga Arjuna meminta hanya Drupadi yang bisa membimbing Pandawa. Arjuna juga meminta kesempatan agar bisa bertobat dan meminta kepada Drupadi agar tetap sabar. Ucapan Arjuna akhirnya menyadarkan Drupadi kepada ucapan Krishna. Setelah itu Drupadi menangis sejadinya hingga berlutut. Melihat Drupadi yang sudah sedikit tenang, Kunti langsung memeluk Drupadi dan menenangkannya. Ancaman dari Kunti juga ditujukan kepada Destrarastra. Yang mulia Destrarastra! Apa kau sudah lupa? Kami keluarga dari adik kandungmu sendiri Pandu telah sekali lagi membantumu. Pergi dan hiduplah bahagia. Tapi sebelum kau menjalani hidup yang bahagia, ingatlah baik-baik. Pada saat anak-anakku itu mendapatkan kebebasannya, akan menjadi hari terakhir kebahagiaanmu. Perkataan Kunti malah dibalas Duryudana dengan arogansinya. Kunti mengancam akan membawa pasukan Narayan dari Adawa untuk membebaskan Pandawa. Destrarastra memohon agar Kunti membatalkan niatnya dan meminta maaf kepada Drupadi. Karena mendapat kesempatan untuk menyebutkan keinginan dari Destrarastra, maka Drupadi meminta kebebasan Pandawa. Permintaan Drupadi untuk kebebasan Pandawa langsung disetujui oleh Destrarastra. Tentu saja hal itu ditentang oleh Duryudana. Meskipun sudah diperingatkan oleh Widura, Duryudana tetap bersikeras mempertahankan keputusannya. Hingga akhirnya Drupadi mengutuk semua orang karena kebungkaman mereka. Setelah Drupadi meninggalkan ruang sidang, Sangkuni berkata bahwa yang dilakukan oleh Destrarastra sudah benar. Tapi tindakan Duryudana juga tidak bisa disalahkan karena Pandawa masih menjadi budaknya. Lalu Sangkuni menawarkan jalan keluar yaitu memberi Pandawa hukuman yang berupa pengasingan selama 13 tahun. Usul dari Sangkuni mendapat protes dari Duryudana yang masih belum menerimanya. Jadi Sangkuni mengusulkan 12 tahun pengasingan dan 1 tahun masa persembunyian. Duryudana tetap masih bersikeras hingga mendapat peringatan dari Bhisma. Bhisma memperingatkan tentang kutukan Drupadi pasti akan terjadi. Duryudana lalu menyampaikan keberatannya kepada Destrarastra. Tapi jika Destrarastra memberi perintah maka Duryudana bersedia menerima tawaran Sangkuni. Jika dalam 1 tahun masa persembunyian Pandawa masih bisa dikenali maka Pandawa harus mengulangi hukuman dari awal lagi. Akhirnya usul dan persyaratan itu disetujui oleh Destrarastra. Mendapat keputusan itu, Yudhistira meminta izin kepada Destrarastra untuk menemui rakyat Indraprastha dan membuat persiapan. Setelah mendapat izin, Yudhistira mengajak saudara-saudaranya berdiri sambil saling berpegangan tangan. Sebelum mereka pergi Pandawa menyatakan akan membalas dendam kepada semua yang melakukan tindakan dan kepada semua orang yang terdiam. Setelah 13 tahun saat para putra Pandu kembali, akan kami ambil apa yang sepenuhnya menjadi hak kami. Sebelum aku pergi, aku mau orang-orang di istana ini tahu bahwa aku sudah bersumpah untuk mencabik-cabik Dursasana dan meminum darahnya. Aku bersumpah semua anak-anak Raja Destrarastra akan mati di tanganku. Sungai akan berubah merah karena darah. Akan ada gunung-gunung yang tercipta dari kepala. Aliran darah akan mengalir dengan deras. Ini akan jadi pertempuran besar. Sebuah benturan kekuatan besar. Drupadi yang sudah kembali ke Indraprastha duluan disambut oleh Subadra. Betapa kagetnya Subadra melihat kondisi Drupadi yang penuh luka.
Subadra berusaha menanyakan apa yang telah terjadi tapi Drupadi tetap diam. Pelukan dari Subadra juga ditolak. Drupadi seraya berkata api kemarahan telah membakar dirinya. Drupadi lekas pergi ke kamar dan mengunci pintu. Sesampainya di Indraprastha, Pandawa dikagetkan oleh kabar Drupadi yang mengunci kamarnya. Pandawa segera menuju kamar Drupadi dan berusaha membukanya. Semua usaha Pandawa untuk membuka pintu tidak berhasil, bahkan Bima juga gagal. Tidak ada yang bisa membuka pintu Drupadi kecuali Krishna. Selang beberapa saat Krishna datang ke Indraprastha yang sudah ditunggu oleh Pandawa. Ekspresi kekecewaan sangat jelas terlihat dari raut wajah Krishna. Bahkan salam dari Arjuna ditolak oleh Krishna yang sangat terkenal dengan keramahannya. Setelah mendapat informasi dari Subadra, Krishna bergegas pergi untuk menemui Drupadi. Belum sampai Krishna menyentuh pintu kamar, tiba-tiba pintu kamar Drupadi langsung terbuka. Meskipun awalnya Krishna mendapat tanggapan negatif dari Drupadi, Krishna tetap menghiburnya. Hingga akhirnya Drupadi menghampiri Krishna seraya menangis haru dan tersungkur di kaki Krishna. Krishna pun membangunkan Drupadi dan duduk di sebelahnya. Krishna berusaha menenangkan Drupadi yang masih terbakar dendam. Dia juga meminta Drupadi untuk memaafkan semua yang terjadi, namun Drupadi masih terdiam. Usaha Krishna untuk meyakinkan Drupadi terus berlanjut hingga akhirnya Drupadi bersedia memaafkan Pandawa. Di ruang sidang Indraprastha, Subadra dan Pandawa menunggu Drupadi. Kedatangan Drupadi langsung disambut pelukan Subadra. Yudhistira meminta Bima untuk menjalankan sumpahnya yang akan membakar tangan Yudhistira. Tetesan air mata mengalir dari Bima ketika hendak membakar tangan kakaknya itu. Untunglah pembakaran tangan Yudhistira berhasil dihentikan oleh Drupadi. Atas saran dari Krishna, kejadian itu bisa ditenangkan. Arjuna lalu berkata bahwa sumpah Drupadi akan mengingatkan tujuan Pandawa. Drupadi hanya akan mengikat rambutnya ketika rambutnya terbasuh dengan darah Dursasana. Sementara itu malam di Hastinapura terasa berbeda karena ada perintah untuk mematikan semua penerangan di istana. Sangkuni datang seraya berkata bahwa mulai hari ini Hastinapura mendapat cahaya keberuntungan. Mendengar itu Gandhari marah karena di masa depan Pandawa pasti akan membalas dendam. Duryudana dengan arogan berkata bahwa dia tidak takut. Gandhari mengingatkan kembali keajaiban yang terjadi kepada Drupadi. Bahkan kutukan Drupadi masih bergema di telinga Gandhari. Hanya Destrarastra yang bisa menenangkan Gandhari. Sudah sangat lama Gandhari selalu memperingatkan Sangkuni akan tindakan Sangkuni yang salah, tapi mulai hari ini Gandhari akan membiarkan tindakan Sangkuni karena Gandhari yang akan menanggung dosa itu. Kekhawatiran Gandhari terhadap Krishna membuat dia membakar tangannya di api yang dipegang Sangkuni. Karena jika Sangkuni melakukan tindakan salah pasti Krishna akan membantu Pandawa menghancurkan Kurawa. Sebelum berangkat menuju pengasingan, Krishna memberi pesan kepada Pandawa. Arjuna mendapat tugas untuk mencari senjata dari Mahadewa sedangkan Bima mendapat tugas agar belajar kekuatan dari Dewa Hanuman. Arjuna menitipkan Subadra dan anak yang dikandungnya kepada Krishna. Akhirnya mereka pamit untuk menuju ke hutan. Sesaat sebelum Pandawa pergi tiba-tiba rombongan Duryudana datang ke Indraprastha. Tidak ada yang bisa dilakukan Pandawa selain menyingkir dari jalan dan pasrah. Duryudana dan Dursasana lewat dengan sangat arogan melewati Krishna. Sangkuni dengan liciknya memberi salam kepada Krishna. Setelah sampai di istana Indraprastha, mereka segera mengibarkan bendera Hastinapura. Bendera Hastinapura telah berkibar di Indraprastha. Duryudana membuang bendera Indraprastha dan ditangkap oleh Krishna. Meskipun begitu, Sangkuni tetap memperingatkan Duryudana tentang ancaman Pandawa. Kepergian Pandawa bukanlah sebuah kekalahan. Tapi pengasingan selama 13 tahun itu akan menjadi awal kemenangan Pandawa. Beberapa hari kemudian Pandawa yang telah sampai di hutan segera mempersiapkan semua kebutuhannya. Nakula yang mengambil air di sungai tiba-tiba diserang oleh makhluk tak dikenal. Karena Nakula belum kembali setelah sekian lama, Bima dan Sadewa menyusul Nakula ke sungai. Di sana Bima dan Sadewa melihat Nakula sudah terbaring tidak bernafas. Bima dan Sadewa berusaha mencari pelaku yang menyebabkan Nakula mati, namun gagal. Arjuna lalu mengambil busur dan berniat menyusul mereka di sungai. Drupadi sudah mencoba menawarkan untuk pergi bertiga, namun tawaran itu ditolak Arjuna. Sesampainya di sungai, Arjuna yang melihat ketiga saudaranya terbaring langsung menantang penghuni sungai itu. Akhirnya Yudhistira juga harus turun tangan. Sampai di sungai, Yudhistira terkejut melihat keempat saudaranya sudah terbunuh. Setelah sekian lama akhirnya pelaku yang membunuh keempat saudara itu muncul, dia adalah Raja para Yaksa.
Raja Yaksa itu menghukumnya karena mereka berusaha mengambil air sungai yang menjadi haknya dan mengangkat senjata. Akhirnya Raja Yaksa bersedia menghidupkan kembali keempat saudara Yudhistira jika Yudhistira bisa menjawab pertanyaan dari Raja Yaksa. Setelah menjawab semua pertanyaan Raja Yaksa dengan memuaskan, Yudhistira harus memilih hanya salah satu saudaranya. Bima dan Arjuna tidak mungkin bisa menjalani kehidupan tanpa ketiga saudaranya. Terlebih lagi ibunya Kunti, karena sejatinya Kunti pasti menginginkan anak dari Madri yang tetap hidup. Dan oleh karena itu, maka Yudhistira meminta agar Nakula yang dihidupkan kembali. Ternyata Raja Yaksa itu adalah jelmaan dari ayah Yudhistira yaitu Dewa. Dewa Dharma lalu menghidupkan kembali keempat saudara Yudhistira. Dewa Dharma menghidupkan kembali keempat adik Yudhistira, dan Yudhistira berterima kasih kepada Dewa Dharma. Kemudian Dewa Dharma mendoakan Yudhistira dengan segala yang ia minta. Dewa Dharma menawarkannya kesaktian, persenjataan, kemakmuran, dan pasukan atau apa saja. Tetapi Yudhistira tidak meminta apapun yang ditawarkan Dewa Dharma, dia hanya meminta doa agar dia dan adik-adiknya serta istrinya dapat menyelesaikan tahun terakhir mereka di masa pengasingan. Dewa Dharma pun memberikan mereka seni penyamaran, seni menyamarkan diri akan membantu mereka untuk tetap tersembunyi. Para Pandawa segera pergi untuk menemui Drupadi. Setelah bertemu, Drupadi bertanya bahaya apa yang telah terjadi pada mereka semua dan Sadewa mengatakan tidak ada bahaya apapun yang terjadi pada mereka, itu hanya sebuah ujian saja. Yudhistira mengatakan ini sudah saatnya untuk keempat adiknya menyelesaikan meditasinya yang terbaik. Drupadi bertanya apakah mereka akan pergi ke arah yang berbeda dan Arjuna mengatakan bahwa harus ada orang yang harus memuji para dewa untuk selamanya dan hanya setelah itulah mereka baru akan senang. Para Pandawa hanya punya 12 tahun untuk menyenangkan para dewa. Drupadi yakin bahwa mereka akan berhasil menyelesaikan meditasinya masing-masing. Tetapi Drupadi takut kalau meditasi Arjuna akan menjadi yang paling sulit, karena saat Mahadewa menguji seseorang, dia akan mengguncang keyakinan orang itu sepenuhnya. Bima, Arjuna, Nakula dan Sadewa segera berpamitan dengan Yudhistira serta Drupadi dan pergi ke arah yang berbeda. Saat Drupadi di luar gubuk, dia melihat ada dua orang bersembunyi untuk memata-matainya, dia menghampiri dan mengatakan bahwa mereka tidak perlu bersembunyi. Drupadi membawakan makanan untuk mereka tetapi mereka menolaknya, kemudian Drupadi meyakinkan kedua mata-mata itu dan akhirnya mereka menerima makanan yang dibawakan oleh Drupadi. Drupadi menyuruh agar mereka harus memberitahu Duryudana bahwa mereka tidak akan bersembunyi untuk 12 tahun lagi, karena itulah mengirim mata-mata untuk mereka tidak akan ada gunanya. Tapi di tahun ke-13 saat mereka tidak bisa menggunakan nama mereka sendiri, semua pengkhianatan yang dilakukan oleh Raja Gandhara, semua perlakuan yang dilakukan Raja Angga dan semua yang dimiliki Duryudana tidak akan bisa menemukan mereka. Mereka akan muncul hanya saat mereka memutuskan untuk muncul. Saat Bima sedang bermeditasi untuk Dewa Hanuman, tiba-tiba seekor kera muncul dan mengambil ladu yang dimiliki Bima sampai hanya tersisa satu saja. Bima mengira bahwa kera itu adalah makhluk gaib yang dikirim Duryudana untuk mengganggunya bermeditasi. Saat Bima akan membunuh kera itu dengan gadanya tiba-tiba kera itu berubah wujud menjadi Dewa Hanuman. Bima langsung meminta maaf kepadanya karena tidak mengenalinya dalam wujud kera. Dewa Hanuman meminta Bima untuk membawakan ladu yang hanya tersisa satu kepadanya. Tetapi Bima meminta izin untuk memakan ladu itu dan Dewa Hanuman pun mengizinkannya. Saat Bima akan mengambil ladu itu tiba-tiba Dewa Hanuman terlebih dahulu mengambilnya dan dia mengatakan bahwa kecepatan harus jadi bagian dari kekuatan atau kekuatan bisa jadi sia-sia dan kepandaian harus ada dalam kekuatan. Bima tetap ingin mengambil ladu dari Dewa Hanuman tetapi selalu digagalkan olehnya. Akhirnya Bima berhasil mengetahui misteri kekuatan Dewa Hanuman dan berhasil mengambil ladu dari Dewa Hanuman. Dewa Hanuman merasa disenangkan oleh Bima dan mendoakan Bima dengan memberi sebuah berkat. Saat Bima akan memakan ladu yang dilemparkannya ke atas, tiba-tiba Dewa Hanuman menangkap dan mengambilnya lalu mengatakan bahwa masih ada landasan yang lain yaitu hal yang tidak ia miliki. Dewa Hanuman kemudian pergi meninggalkan tempat Bima bermeditasi. Tanpa disadari, ladu yang dimilikinya tiba-tiba kembali utuh di wadah tempat ladu itu diletakkan sebelumnya. Di Hastinapura di saat Duryudana sedang bergulat dengan para prajurit, Dursasana datang dengan membawa kabar dari Resi dan memberitahu Duryudana bahwa Bima sudah berhasil menyenangkan Dewa Hanuman. Kemudian Duryudana mengatakan ia tidak takut pada Bima sedikit pun.
Dursasana juga mendengar bahwa Arjuna berusaha mendapatkan Pasupatastra dan para Pandawa sedang mengumpulkan pasukan orang yang hebat. Dengan akal liciknya, Shangkuni memiliki rencana untuk menggagalkan pengasingan para Pandawa dengan cara menculik Drupadi agar para Pandawa muncul di hadapan mereka dan harus mengulangi pengasingan selama 13 tahun lagi. Di gubuk pengasingan, Bima, Nakula dan Sadewa telah berhasil menyelesaikan meditasinya, sementara Arjuna belum menyelesaikannya. Nakula memberitahu bahwa dia dan Sadewa telah diajarkan metode penyembuhan luka prajurit dengan cepat oleh Aswini Kumara, dan mereka juga diajarkan untuk menyembuhkan kuda dan gajah. Dengan itu, para prajurit mereka tidak akan mati karena terluka. Bima berkata, setelah menyenangkan Dewa Shiva, Arjuna akan mendapatkan Pasupatastra dan mereka tidak akan bisa dikalahkan oleh Bhisma dan Guru Drona. Di saat mereka sedang makan, tiba-tiba Maharsi Durwasa datang dengan membawa para muridnya untuk meminta makan kepada mereka. Yudhistira, Bima, Nakula dan Sadewa menghampiri dan memberi salam kepada Maharsi. Maharsi Durwasa meminta agar mereka menyiapkan tempat untuk mereka duduk dan meminta Yudhistira untuk memberitahu Drupadi agar menyiapkan makanan. Yudhistira memberitahu Drupadi bahwa Maharsi Durwasa memintanya untuk menghidangkan makanan, tetapi tidak ada makanan sedikit pun yang tersisa. Drupadi mengatakan jika Maharsi Durwasa merasa tidak dipuaskan maka dia akan mengutuk mereka semua. Di saat Bima, Nakula dan Sadewa sedang meletakkan daun untuk tempat makan, Maharsi Durwasa mengatakan bahwa setelah duduk untuk makan dia tidak terbiasa menunggu lama dan jika Maharsi tidak terpuaskan maka masa depan dari Pandawa akan terbakar habis oleh kemarahannya. Di tengah kepanikan Drupadi dan Yudhistira, Sadewa datang memberitahu bahwa Maharsi Durwasa telah marah dan ingin meninggalkan tempat dengan merasa tidak terpuaskan. Saat Maharsi Durwasa akan pergi, Bima dan Nakula memohon kepadanya untuk menunggu sebentar lagi. Resi Durwasa akan menunggu hanya sampai dia selesai membaca mantra Gayatri 101 kali. Akhirnya Maharsi Durwasa duduk dan membaca mantra Gayatri 101 kali. Yudhistira dan Sadewa yang berada di dalam gubuk segera keluar untuk memberitahu Maharsi Durwasa bahwa mereka tidak mempunyai makanan untuk dihidangkan kepadanya dan para muridnya. Saat Drupadi sedang memikirkan bagaimana ia akan berhasil melewati ujian ini, tiba-tiba Basudewa Krishna datang dan meminta Drupadi untuk mengatakan masalah apa yang sedang terjadi. Kemudian Drupadi menceritakan semuanya kepada Basudewa Krishna. Setelah itu, Basudewa Krishna masuk ke dalam gubuk dan menemukan sebutir beras masih tersisa di dalam kendi dan kemudian memakannya. Saat ia memakan dan menelannya, ia bersendawa dan hal itu pun juga terjadi kepada Maharsi Durwasa dan murid-muridnya. Maharsi Durwasa langsung terbangun dan mengatakan kepada Bima pasti Basudewa Krishna ada di dalam gubuk. Kemudian Basudewa Krishna dan Drupadi keluar dan mengatakan apa yang telah dia perbuat. Maharsi Durwasa mengatakan bahwa Krishna adalah makhluk yang aneh, tetapi pihak yang dia pilih adalah pihak yang benar dan itu tidak diragukan lagi. Maharsi Durwasa berkata kepada Drupadi bahwa dia akan pergi dengan merasa terpuaskan dan mendoakan Drupadi mendapatkan anugerah dari Dewi Annapurna. Setelah Maharsi dan muridnya pergi, Bima mengatakan Maharsi dan muridnya bersendawa seperti habis makan sambil melirik Basudewa Krishna. Krishna berpura-pura bertanya apa yang sudah ia lakukan. Drupadi bertanya kepada Krishna apakah dia akan membantunya lagi, dan Krishna mengatakan dia akan membantu tetapi dia tidak akan bisa membantu mereka di saat mereka harus bersembunyi. Bima kemudian bertanya kepada Krishna tempat mana yang tepat untuk mereka bersembunyi, sedangkan Yudhistira adalah seorang raja dan seluruh daerah Arya pasti mengenalnya. Mendengar hal itu, Krishna menasehati Bima bahwa untuk tetap tersembunyi, orang itu harus bisa mencampakkan kesombongan dirinya dan melupakan semua kemampuannya, menghargai orang lain, melayani dan bisa menerima kehadiran orang lain. Mereka harus memilih tempat di mana tidak ada seorang pun yang mengenal mereka. Nakula melihat tempat dengan seorang raja yang belum kenal dengan mereka, yaitu Raja Wirata dari Kerajaan Matsya. Mereka akan menunggu Arjuna kembali yang sedang menyelesaikan meditasinya. Di saat Arjuna sedang bermeditasi, tiba-tiba seekor babi hutan datang dan menyerang Arjuna, tetapi kemudian Arjuna dapat mengalahkan binatang itu dengan panahnya. Saat melihat binatang itu, ternyata ada panah lain yang tertancap. Tiba-tiba sekumpulan suku dengan rajanya datang dan menantang Arjuna. Raja dari suku itu memburu binatang yang dipanah oleh Arjuna dan mengatakan ia pasti akan mengambilnya. Arjuna kemudian mengatakan bahwa panahnya yang membunuh binatang itu. Salah satu suku yang mengatakan bahwa Arjuna telah menghinanya dengan mengatakan dia yang membunuh binatang itu. Kemudian Arjuna mengatakan bahwa ia adalah anak dari Pandu dan dia ahli memanah.
Raja itu menghentikan Arjuna dan menantang untuk memanah lubang di salah satu pohon. Arjuna berhasil mengenai lubang itu, tetapi Raja suku itu lebih tangguh dari Arjuna. Ia menghancurkan anak panah Arjuna dengan anak panah miliknya. Kemudian Raja itu menantang Arjuna untuk menggunakan pedang, dan Arjuna menerima tantangan itu dan akhirnya mereka bertarung dengan pedang. Tetapi Raja itu tampak lebih ahli dari Arjuna. Arjuna pun kalah dalam pertarungan itu. Kemudian Arjuna menyadari bahwa Raja suku itu adalah Dewa Shiva yang sedang mengujinya. Arjuna meminta Dewa Shiva untuk tampil dalam wujud nyata. Setelah berubah wujud ke wujud, Arjuna langsung memberi salam. Dewa Shiva mengatakan bahwa Dewa Indra memintanya untuk memberikan pengetahuan tentang Pasupatastra, maka dia harus menguji Arjuna sebelum memberikan pengetahuan itu. Dewa Shiva mengatakan kepada Dewa Indra bahwa Arjuna telah mendapatkan pengetahuan itu namun dia tidak menyadari telah mendapatkannya. Kemudian Dewa Indra berevolusi wujudnya dari babi hutan menjadi wujud Dewa Indra mengatakan bahwa kepantasan hanya bisa diketahui oleh orang yang mengujinya. Dewa Shiva menyatakan bahwa Arjuna pantas untuk mendapatkan pengetahuan tentang Pasupatastra. Dewa Shiva yang merasa senang dengan Arjuna kemudian beritahu Arjuna apa itu Pasupatastra dan memberikan Pasupatastra kepadanya.